Selamat datang di channel terbaru saya, Bang Novel. Kultivator Ribuan Tahun, Chapter 9. Melihat Fang Yu tidak berbicara, Tang Mingde memberi Tangxi yang berdiri di belakang Fang Yu. Tangxi segera melangkah maju. Paman Si. Jangan. Ekspresi Tang Xiaoro banyak berubah ketika dia melihat Tangxi ingin Fang Yu melakukan sesuatu. Tangxi adalah prajurit 8 bawaan. Fang Yu pasti akan terluka serius begitu dia menembak. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan yang sebenarnya, siapa yang mengirimmu ke sini dan apa tujuannya? Tanya Tang Mingde, mengerutkan kening. Sebagai raksasa terkemuka, keluarga Tang memiliki terlalu banyak musuh, baik di sisi terang atau dalam gelap. Untuk Tang Mingde, salah satu musuh ini dapat ditemukan, dan dia lebih suka membunuh yang salah. Aku mengatakan yang sebenarnya, dan kamu tidak percaya padaku, apa yang bisa aku lakukan? Kata Fang Yu. Penampilan Fang Yu yang tak kenal takut benar-benar membuat Tang Mingde marah. Sepertinya kamu tidak menangis setelah melihat peti mati. Suara Tang Mingde menjadi sangat dingin. Tangxi mengulurkan tangannya dan meraih Fang Yu. Hentikan. Batuk. Pada saat kematiannya, ada suara tua dari lantai atas, disertai dengan batuk. Kakek! Tang Xiaoro berseru penuh semangat ketika dia melihat kakek Tang yang muncul di tangga lantai 2 saat didorong oleh pelayannya di kursi roda. Aku rela membiarkan adik kecil Fang Yu memperlakukanku. Old Tang memandang Tang Mingde dan berkata. Ekspresi Tang Mingde berubah, dan dia berkata dengan cemas, Ayah, bagaimana hal-hal seperti pengobatan bisa berantakan? Jangan katakan apakah anak ini memiliki motif tersembunyi, dia tidak bisa menjadi dokter pada usianya sendiri. Tentang benar, Tentang, meskipun Anda berada dalam stadium lanjut kanker paru-paru, Anda tidak boleh percaya pada orang acak. Ini sama dengan melepaskan harapan untuk bertahan hidup. Selama Anda mengikuti kemoterapi yang telah saya resepkan untuk Anda rencanakan, rileks tubuh dan pikiran Anda, dan masa hidup Anda dapat diperpanjang. Berdiri di sebelah Master Tang adalah pakar kanker paru-paru yang diundang Tang Mingde dari Beijing, Chen Jingxin. Ayah, Dr. Chen adalah seorang profesional. Anda harus mendengarkan apa yang dia katakan? Kata Tang Mingde. Penatua Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli seberapa profesional dia hanya akan membuat saya hidup kurang dari 3 bulan. Saya telah melihat kemampuan adik lelaki Fang Yu dengan mata saya sendiri, dan saya bersedia mempercayainya. Jangan hentikan dia. Tang Mingde masih ingin berbicara, tetapi melihat sorot tekad di matanya, dia menelan kata-kata itu ke dalam perutnya. Kondisi fisik penatua Tang sudah sangat buruk, dan dia tidak boleh marah lagi. Ayah, aku setuju untuk membiarkan Fang Yu menunjukkannya kepadamu, tetapi Dr. Chen dan kita harus ada di sana, kata Tang Mingde. Ini adalah garis bawah terakhirnya. Adik laki-laki, Fang Yu, jadi. Apakah kamu setuju? Tidak masalah. Segera datang ke sini, Fang Yu berbaring dan berkata sambil menguap. Postur malasnya membuat Tang Mingde dan yang lainnya sangat tidak bahagia. Bahkan Tang Xiaoro memiliki keraguan di hatinya. Sepertinya terlalu tidak bisa diandalkan. Beberapa menit kemudian, Fang Yu datang ke lantai 2, ruang kerja Pastor Tang. Fang Yu mengambil bangku dan duduk di depan Tuan Tang. Tang Mingde dan beberapa orang berdiri di samping, kurang dari 5 meter jauhnya. Selain itu, selain Tangxi, Tang Mingde juga memanggil 2 pengawal untuk mencegah serangan tiba-tiba Fang Yu. Fang Yu meraih pergelangan tangan kanan Old Tang dan memberinya denyut nadinya. Melihat adegan ini, Chen Jingxin di samping menunjukkan penghinaan. Orang tua Tang menderita kanker paru-paru, apa gunanya nadi? Sayangnya, apa yang dilihat Chen Jingxin hanyalah penampilan. Faktanya, dalam proses mengambil denyut nadi, Fang Yu sudah memasukkan Zenqi ke dalam nadi orang tua itu, dan membiarkan Zenqi bersirkulasi di dalam tubuh orang tua itu selama seminggu, untuk mengetahui kondisi fisik orang tua itu. Cukup beralasan bahwa pelepasan Qi sejati hanya dapat dicapai ketika fondasi dibangun. Tapi Fang Yu mampu melepaskan energi sejatinya sedini lantai 100 dari periode penyulingan Qi. Semenit kemudian, Fang Yu mengambil tangannya kembali. Situasinya tidak begitu baik. Setelah mendengar kalimat ini, Chen Jingxin di samping bahkan lebih menghina. Dia selalu memandang rendah pengobatan Tiongkok, berpikir bahwa pengobatan Tiongkok adalah ilmu semu, dan sekelompok veteran berpura-pura bodoh.
Dan apa yang dilakukan Fang Yu sekarang hanya menegaskan pandangannya. Saya mengambil denyut nadi, dan kemudian dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa situasinya tidak begitu baik, bahkan seorang individu dapat melakukan. Izinkan saya mengatakan beberapa patah kata. Anak saya, apa yang Anda lihat? Ada apa dengan situasinya? Bisakah Anda memberitahu saya secara terperinci? Biarkan saya belajar tentang pengobatan Tiongkok Anda, kata Chen Jingxin dengan tajam di matanya. Penuh penghinaan. Tang Xiaoro menatap Fang Yu dengan gugup, karena takut bahwa Fang Yu tidak bisa mengatakannya. Sel-sel kanker telah menyebar ke seluruh tubuh, terutama di dekat tulang belakang. Alasan mengapa Tuan Tang tidak bisa berjalan adalah karena tulang belakangnya terkikis oleh sel-sel kanker. Apalagi, Tuan Tang harus disertai dengan tekanan darah tinggi dan infark otak ringan. Fang Yu seperti telah membaca laporan inspeksi Ten Tang, dan mengatakan kepadanya semua kesalahan Ten. Chen Jingxin penuh sarkasme pada awalnya, tetapi ketika dia mendengarkan, wajahnya perlahan berubah dan menjadi syok. Pada akhirnya, dia membuka matanya lebar-lebar dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Gejala Fang Yu semuanya benar. Termasuk beberapa penyakit yang hanya muncul dalam 2 hari terakhir. Tang Xiaoro tidak begitu mengerti, dia memandang Tang Mingde, tetapi melihat bahwa Tang Mingde juga tertegun. Bagaimana ini mungkin? Apakah seseorang membocorkan laporan inspeksi Tuan? Liang Rong berkata dengan keras. Tang Mingde kembali sadar dan menatap Fang Yu. Selain kaget, matanya lebih bersemangat. Situasi yang disebutkan oleh Liang Rong tidak bisa terjadi. Laporan inspeksi lengkap Tang Mingde disimpan di brankas oleh Tang Mingde sendiri, dan mustahil bagi siapapun untuk menyentuhnya kecuali dokter yang hadir. Selain itu, Fang Yu juga menyebutkan beberapa gejala yang baru saja dialami Pastor Tang. Pemuda ini benar-benar mampu. Tidak mungkin menyembuhkan situasimu, Fang Yu berkata lagi pada saat ini. Harapan yang baru saja menyala di mata Tang Mingde langsung padam. Mata Tang Xiaoro merah. Aku baru saja mengatakan bahwa anak ini tidak memiliki kemampuan, dapat melihat penyakitnya, tetapi tidak dapat menyembuhkannya, apa gunanya dirimu? Liang Rong mencibir di samping. Lalu, berapa lama aku bisa hidup? Old Tang bertanya dengan susah payah. Aku akan memberimu akupuntur dan moksibusi terlebih dahulu, dan kemudian aku akan memberimu resep. Jika kamu dapat membeli semua bahan obat dalam resep dan meminumnya sekali sehari, kamu dapat hidup selama sekitar 10 tahun, kata Fang Yu. 10 tahun. Penatua Tang tertegun sejenak, dan kemudian dia sangat gembira. Setelah didiagnosis oleh banyak dokter dengan sisa waktu kurang dari 3 bulan, ia dapat hidup 10 tahun lagi. Fang Yu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu bercanda? Tang Xiaoro bertanya dengan air mata di matanya yang indah. Premisnya adalah kamu bisa membeli semua bahan obat dengan resep itu. Beberapa bahan obat di dalamnya seharusnya sudah sangat langka sekarang, kata Fang Yu. Ini jelas bukan masalah. Kami akan membelinya meskipun jarang. Fang Yu. TNU membaca www.ukanshu.com. Tolong beri ayah saya akupuntur dan moksibusi dengan cepat, kata Tang Mingde bersemangat. 1 jam kemudian, Fang Yu keluar dari ruang belajar Old Tang. Selama proses akupuntur, Tang muntah darah, yang mengejutkan Tang Mingde dan lainnya. Tapi seteguk darah ini adalah seteguk darah yang menumpuk racun dalam tubuh. Setelah muntah keluar, Old Tang merasa lega, dan wajahnya kembali sedikit kemerahan. Chen Jingxin menggunakan instrumen profesional untuk mengukur penatua Tang, dan menemukan bahwa indikator risiko tubuh penatua Tang telah berkurang banyak. Sejauh ini, Tang Mingde dan yang lainnya sepenuhnya percaya pada Fang Yu. Anda tahu, Tuan Tang telah minum obat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi efek akupuntur Fang Yu tidak begitu baik. Chen Jingxin menemukan alasan dan meninggalkan rumah Tang dengan putus asa. Meskipun Liang Rong masih tidak melihat bulu atas di hatinya, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi di sisi baiknya. Setelah menuliskan resepnya, Fang Yu hendak pergi. Dr. Genius Fang, tolong jangan mengambil kesalahpahaman dan ketidaksopanan Anda sebelumnya, kata Tang Mingde tulus. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata dia tidak peduli. Tang Mingde mengambil cek lagi dan menyerahkannya kepada Fang Yu. Dr. Fang, ini cek tanpa jumlah yang diisi. Isi sebanyak yang Anda inginkan. Ini pembayaran Anda untuk perawatan ayah saya. Sebenarnya, uang tidak penting.
Aku hanya berharap Tang Xiaoro tidak akan melupakan apa yang dia janjikan padaku. Fang Yu memandang Tang Xiaoro dan berkata, "Haha, kalian berdua masih memiliki transaksi pribadi? Ini adalah hal yang baik, kamu harus berkomunikasi lebih banyak dengan teman-temanmu." Tang Mingde tersenyum. Dia tahu bahwa Fang Yu adalah seorang jenius medis yang langka dalam satu abad, dan itu pasti akan bermanfaat bagi Tang Xiaoro untuk lebih dekat dengan Fang Yu. "Ini bukan kesepakatan, aku hanya ingin dia menjauhiku," kata Fang Yu. Terima kasih telah mendengarkan. Bila Anda menyukai channel ini, mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan komen. Ditunggu ya.